Nah, tentang tauhid supaya sampai tidak terjebak ateis atau komunis. Saya pernah ngaji sama orang-orang Pertamina di pondoknya Gus Zofur Maimun. Yang isi beliau sama saya. Ada orang tanya, Gus, andai kan ada orang ateis atau komunis atau non, dia sosialnya bagus tapi nggak iman sama Allah. Dia suka bersedekah, berderma. Masa ia menjadi ahli neraka? Kayaknya kok kasihan ya. Padahal kata kitab Aqidah, orang yang kafir termasuk neraka meskipun dia baik secara apa? Sosial. Terus saya punya analogi. Analogi itu kias. Misalnya saya punya rumah, ini rumah saya, ada kulkas isinya buah lengkap loh. Ada makanan, rampatan, ada semua. Terus ini Gus Iqbal atau Gus Sofa ini masuk, terus ibu-ibu dibagi. Ah ini silahkan makan, silahkan makan. Kira-kira orang itu nganggap Gus Sofa itu baik, nyun sewu loh, apa maling? Dari segi ngasihnya baik, tapi yang dikasihkan milik orang. Tidak ngakui jasanya yang punya. Ketika Anda baik tapi ateis, oh silahkan minum. Tapi kamu nggak pernah berpikir kalau itu minum itu ciptaannya Allah Subhanahu wa. Oh silakan tempat rumahku. Memangnya bunyi gayanya bahaya kan? Gayananya Allah Subhanahu. Masuk toh? Artinya betapa fatalnya orang yang tidak ngakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang nggak ngakui eksistensi Allah, ternyata dia ngamal atau berderma dengan sesuatu yang tidak miliknya. Tapi merasa miliknya. Itu buruk apa baik? Buruk. Nah itu kenapa orang-orang yang tidak ngakui eksistensi Allah, apapun baiknya tetap kena sanksi. Itu ibarat Gus Sofa atau Gus Iqbal ini masuk rumah saya, isi kulkas disodakokan, isi uang disodakokan. Dari segi sodakonya baik, tapi ditangkap tuh sama Bu Bulwan itu dianggap pidana ya. Itu kira-kira diapresiasi apa ditangkap? Ditangkap apa diapresiasi? Ditangkap. Ibu-ibu kalau numpang suami sedekah sama tetangga gak pamit suami, diapresiasi apa dimarahi? Itu pentingnya iman sama Allah Subhanahu. Kalau kita iman kan kita ngasih tetangga tidak sok berjasa karena kita yakin uang ini milik Allah Subhanahu. Makanya saya termasuk kiai baik itu. Kata orang banyak saya ini kan termasuk kiai pinter. Tapi kenapa saya tetap tawaduk? Karena saya tahu ilmu saya itu milik Allah Subhanahu. Sehingga saya tidak perlu nuntut jenengan hormat saya, ngesot, nggak perlu. Ya sudah begini, sudah bagus. Jadi dulu itu sahabat ditanya, ini cerita nyata. Ibu-ibu mulai dulu kan tukang demo. Ya, nggak pernah bener lah mulai dulu, memang sudah gitu. Tapi tetap masuk surga karena nanti malaikatnya bisa didemo kalau nggak masuk surga. Ibu itu ngaji sama Nabi. Itu ada yang jilbabnya miring, ada yang nggak pas. Mungkin sebagian ada yang, pokoknya ada yang nggak pas. Mungkin nyun sewu ada yang sebagian, pokoknya nggak pas. Ya pas ngaji sama Rasulullah. Ya Nabi betul, Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Bareng Umar datang ke majelis, semuanya ibtadarnal hijab, semuanya menata apa? Hijabnya rapi gitu. Aku yakin ini adekan tidak ada yang mungkin nggak setegang ini. Misalnya sama saya saja mungkin ibu-ibu rileks. Ini ngaji sama orang baik jadi rileks. Ketika Umar datang itu langsung ibtad semuanya nata apa? Jilbabnya. Umar malah tersinggung. Dasar perempuan-perempuan jelek, nggak punya akhlak sama Rasulullah. Sama Rasulullah pakai jilbab nggak bener, tapi sama saya malah bener. Jawabnya ibu-ibu, karena Rasulullah itu baik. Karena Rasulullah itu wa anta afaddu wa aghlat. Afaddu itu Anda itu orang yang sadis. Bisanya nyalahkan, biasanya marah. Kamu bisa tahu kan yang mirip Rasulullah itu siapa? Yang mirip Umar itu siapa? Jadi intinya itu Rasulullah itu ya punya majlis untuk perempuan. Bahkan itu punya akibat dan Nabi tetap melanjutkan. Makanya punya akibat itu sering ibu-ibu mulai dulu yang engkek ya banyak, yang caper ya banyak. Sehingga Aisyah itu cemburu. Dasar Nisaul Ansor. Iya caper kali Kanjeng Nabi. Untung Nabi sudah nggak ada. Kalau masih kasihan tuh kiai-kiai nggak payu jadi kiai gitu.
Ya Nabi kan ganteng, sopan. Sehingga terus Aisyah cemburu, Sayyidah Aisyah cemburu, terus Nabi malah muji. Sebaik-baiknya perempuan atau perempuan Ansor, tidak malu tanya urusan apa? Agama. Tapi Aisyah tetap melihat itu sensitif ya cemburu. Karena kadang tanyanya perempuan Ansor itu sampai urusan privat, urusan khas perempuan. Tentang menyelesaikan haid itu gimana, mandi dari haid gimana. Saat itu kan belum ada syariat, belum ada pondok, belum ada majelis taklim. Jadi memang yang menerangkan harus Nabi sendiri. Jadi semuanya itu ada resiko. Kalau perempuan nggak diajarin nanti nggak tahu cara bebersih, cara sesuci. Kalau diajarin istrinya cemburu. Jadi kayak itu repot. Ya terus makanya terus banyak yang kayak saya terus nganggep lucu saja. Kalau nggak dianggap serius tuh repot. Ya jadi Umar ya tak teruskan lagi. Sampean tahu kan sekarang siapa yang Umar? Umar marah. Ya aduwati anfusina. Wahai perempuan yang nakal-nakal. Harusnya Rasulullah ahakku ayyahabna. Rasulullah itu lebih berhak kamu takut, kamu wibawa. Kamu hormati. Kenapa sama saya terus? Ya karena Rasulullah itu lebih baik. Anda ini kasar. Semenjak itu, ya makanya terus orang hubungan dengan Allah juga sama. Kamu punya utang orang 1 juta atau 10 juta. Nggak bisa nyaur itu nggak berani ketemu. Tapi kamu sering melanggar perintahnya Allah itu kita istighfar ya nyaman. Dengan segala kesalahan kita mengadu ke Allah ya nopo nyaman. Sehingga Allah ini nyata sebagai Rahman Rahim itu nyata. Coba ya, Anda pakai motor teman kamu gadekan. Itu nggak berani ketemu. Tapi kita pakai sarannya Allah, mulai oksigen, langit, bumi, semuanya kita pakai. Padahal kita sering salah, mungkin sholat kita tidak benar. Tapi istighfar tetap nyaman, nyebut asma Allah ya tetap nyaman. Saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tetap bikin nyaman orang-orang yang meskipun sedang tidak dekat. Makanya ada sebuah hadits qudsi ngendikan, wahai Daud, Daud ini nabinya Allah. Saya dengan orang yang lari dari saya itu aswaku, sangat-sangat sayang. Nah di Indonesia kebetulan Torekoh itu bersanad sama hadis-hadis seperti ini. Sehingga nggak ada kita adat kiai ngecap orang yang enak. Ngecap itu mensetik masih. Mungkin sebagian kita orang Indonesia masih banyak yang judi online, mungkin sebanyak yang kecanduan narkoba, sebagian kita mungkin masih korupsi, sebagian kita masih nggak bener. Tapi karena agama ini bukan mengadili atau terus membasmi, tapi agama ini membenahi. Kalau ada jalan rusak itu dibenahin apa terus nggak dijadikan jalan? Tetap jalan tapi dibenahi. Kalau rumah ada tikus itu rumahnya dibakar apa tikusnya yang disuruh mirip? Nah, gara-gara sanat-sanat seperti itu, sehingga alhamdulillah masya Allah enak kerennya kayak gini tuh peduli. Takut umatnya Nabi itu wudhunya salah, sholatnya salah, zakatnya salah. Tidak kok malah ngadili dasar bego, dasar goblok. Enggak, dibina. Sehingga jenengan harus bersyukur dengan metode seperti ini. Meskipun yang ngeri-ngeri sedap. Saya nggak bayangkan. Andai kan saya ini kan sudah kiai top. Itu kalau ke sini itu ya gimana gitu. Lo tanyain anaknya tadi nyogoi kopi saya itu belum loh. Saya datang belum sampai 10, belum sampai 5 menit belum ada kopi loh. Enggak ngaji Gus yo. Nggih. Orang nggih itu bisa saking baiknya atau saking takutnya. Kayaknya yang kedua. No.